Perang dagang menghantam PDB China, Wang Xiaohong akan bernegosiasi di AS. Pembebasan tarif T86 dibatalkan, e-commerce lintas batas China terancam lenyap. Mulai tanggal 2 Mei Amerika Serikat membatalkan kebijakan T86 untuk China, menghapus pembebasan tarif untuk paket kecil. Baru-baru ini, dua platform e-commerce lintas batas terbesar China, Temu dan Shein, menghapus semua produk pasar AS yang sepenuhnya dihosting dari daftar mereka, menimbulkan kekhawatiran bahwa e-commerce lintas batas China bisa menghadapi kehancuran total. Kebijakan T86 untuk China dan Hong Kong secara resmi dihentikan pada tanggal 2 Mei. Artinya, paket dengan nilai di bawah $800 tidak lagi mendapat perlakuan bebas bea dan pengiriman cepat. Di bawah aturan baru, paket yang terkena dampak akan dikenakan tarif hingga 120% atau biaya tetap sebesar $100 per pengiriman, dan biaya ini akan meningkat 2 kali lipat mulai tanggal 1 Juni. E-commerce lintas batas China kini menghadapi tantangan besar, seperti tarif tinggi dan meningkatnya biaya logistik. Selain itu, terdapat indikasi bahwa Eropa juga mungkin mengikuti langkah yang sama. Reuters melaporkan bahwa Nomura Securities memperkirakan ekspor langsung ke konsumen China ke AS mencapai $240 miliar tahun lalu, mewakili sekitar 7% dari total ekspor China dan menyumbang sekitar 1,3% terhadap PDB-nya. Pembatalan pengecualian ini saja diperkirakan akan memperlambat pertumbuhan ekspor China sebesar 1,3 poin persentase dan menurunkan pertumbuhan PDB sebesar 0,2 poin persentase. Data publik menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, skala perdagangan e-commerce lintas batas telah tumbuh lebih dari 10 kali lipat. Pada tahun 2024, impor dan ekspor e-commerce lintas batas China mencapai 2,63 triliun yuan, mewakili 6% dari total impor dan ekspor. Temu, yang dimiliki oleh Pinduoduo, mengumumkan bahwa mereka akan segera beralih ke modal lokal dan menghentikan pengiriman langsung dari China. Kedepan, produk di platform akan dipenuhi oleh pedagang yang berbasis di AS, dan tidak lagi mengandalkan penjual China. Temu menyatakan bahwa langkah ini untuk mengatasi dampak tarif tinggi dan menjamin bahwa harga produk akan tetap sama selama masa transisi. Shein, di sisi lain, sedang mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian jalur produksinya keluar China akibat kebijakan tarif tersebut. Beberapa produk Shein untuk pasar AS telah mengalami kenaikan harga lebih dari 300%. Ada juga laporan bahwa rencana pencatatan saham Shein di London yang sangat dinanti-nanti kemungkinan akan tertunda. Financial Times mencatat bahwa kedua perusahaan mulai mengurangi anggaran iklan media sosial untuk menghadapi tekanan pasar. Tuan Jia, seorang pelaku bisnis e-commerce lintas batas dari Zhejiang, menyatakan bahwa pembatalan T86 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sektor e-commerce lintas batas China, yang menyebabkan banyak bisnis dan pabrik tutup. Ia mengatakan, pasar AS adalah yang terbesar. Pasar Eropa bahkan lebih sulit daripada AS, dan jalur hijau akan segera ditutup. Kami tidak punya pilihan selain berputar arah. Temu dan Shein telah menghapus semua produk pasar AS yang sepenuhnya dihosting dari platform mereka. Tuan Jia menjelaskan bahwa di bawah model sepenuhnya dihosting sebelumnya, penjual hanya perlu menyediakan produk, sementara platform menangani logistik dan tugas lainnya. Pada tahun 2024, platform memperkenalkan model semi-hosting di mana penjual menanggung risiko logistik dan pergudangan. Ia menambahkan, model semi-hosting itu seperti lubang tanpa dasar. Anda stok barang di gudang luar negeri, tapi apakah bisa laku? Penundaan, pengiriman gagal, denda, kami sendiri sudah rugi ratusan ribu. Penjual China di Amazon, raksasa e-commerce AS, juga mulai hengkang secara diam-diam. Tuan Huang, pelaku e-commerce lintas batas dari Hainan, mengatakan bahwa ia membeli barang kecil dari dalam negeri untuk dikirim ke AS, namun tarif yang lebih tinggi telah mengikis keunggulan harga yang dimilikinya. Perang tarif ini juga memengaruhi manuver diplomatik Beijing. Menurut The Wall Street Journal, Menteri Keamanan Publik China, Wang Xiaohong, baru-baru ini menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan AS terkait isu fentanyl, dengan tujuan meredakan ketegangan dan membuka ruang untuk negosiasi. Sumber menyebutkan bahwa Wang mungkin akan mengunjungi AS atau bertemu dengan pejabat AS di negara ketiga untuk memahami tuntutan spesifik dari pemerintahan Trump. Laporan tersebut menyatakan bahwa pimpinan China telah menyadari tekanan ekonomi yang semakin berat dan berharap dapat memperoleh itikat baik dari AS sebagai imbalan atas konsesi perdagangan. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan kepada Fox News bahwa pihak China sedang mencari kesempatan untuk melakukan pembicaraan demi mencapai kesepakatan jangka pendek. Saat ini, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, memimpin pembahasan terkait. Financial Times juga menyoroti bahwa data dari eksportir dan pelabuhan menunjukkan perlambatan signifikan dalam arus perdagangan bilateral, dengan dampak kebijakan ini semakin terlihat jelas.